Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana peranan biologi sel molekuler dalam bidang farmasi, yaitu yang pertama, pengembangan produk farmasi. Pengembangan obat baru dapat dilakukan dengan pendekatan struktur molekuler suatu obat yang disesuaikan dengan struktur target. Struktur target ini dapat asumsikan sebagai suatu protein, baik dalam bentuk reseptor, enzim, ataupun DNA yang dapat ditentukan menggunakan perangkat bioinformatik atau aktivitas farmakologisnya. Struktur target yang baik adalah yang mampu menyeleksi beberapa calon molekul obat yang secara aktif dapat berinteraksi dengan target dan obat tersebut dapat efektif. Terapi gen dalam pengobatan penyakit genetik. Nah, terapi gen sendiri adalah penyiapan gen ke dalam suatu sel individu dan jaringan untuk mengobati penyakit. Nah, seperti penyakit keturunan, di mana suatu alel mutan yang merusak diganti dengan yang fungsional. Terapi gen dapat diartikan pula sebagai teknik untuk mengoreksi gen-gen yang cacat yang bertanggung jawab terhadap suatu penyakit. Nah, terdapat beberapa pendekatan dalam terapi gen, yaitu yang pertama, menambahkan gen-gen normal ke dalam sel yang mengalami ketidaknormalan. Yang kedua, melenyapkan gen abnormal dengan gen normal melalui rekomendasi homolog. Yang ketiga, mereparasi gen abnormal dengan cara mutasi balik selektif. Yang keempat, mengendalikan regulasi ekspresi gen abnormal. Kemudian selanjutnya, terapi gen dapat dikelompokkan ada dua bagian, yaitu terapi gen ex vivo dan terapi gen in vivo. Selanjutnya, terapi gen ex vivo. Nah, sel dari sejumlah organ atau jaringan seperti kulit, hati, atau jaringan tumor diambil dari pasien dan dibiarkan dalam laboratorium. Selama pembiakan, sel tersebut dimasukkan ke dalam suatu gen tertentu untuk terapi penyakit, diikuti dengan reinfusi atau reimplementasi dari sel tertransduksi ke pasien tersebut. Nah, terapi gen ex vivo banyak digunakan pada uji klinis dengan menggunakan vektor-retrovirus untuk memasukkan suatu gen ke dalam sel penerima. Selanjutnya, terapi gen in vivo. Nah, pada terapi ini, organ seperti paru-paru, otak, jantung tidak cocok untuk terapi gen ex vivo. Pada terapi ini menggunakan terapi gen somatik, dilakukan dengan pemindahan gen in vivo. Nah, sistem pengantar gen in vivo yang ideal adalah efisiensi yang tinggi, masuknya gen terapeutik dalam sel target. Nah, gen tersebut dapat masuk ke dalam inti sel dengan sedikit mungkin terdegradasi dan tetap terekspresi walaupun ada perubahan kondisi. Biologi sel dan molekuler dalam bidang farmasi yang ketiga, yaitu menyediakan data untuk diagnosis penyakit metode DNA rekombinan. Penggunaan teknik DNA rekombinan untuk diagnosis penyakit dengan memanfaatkan sifat polimorfisme DNA. Polimorfisme adalah variasi dalam urutan DNA. Polimorfisme dalam genom berfungsi sebagai dasar bagi penggunaan teknik DNA rekombinan dalam diagnostik penyakit. Dalam genom manusia, terdapat jutaan polimorfisme yang berlainan. Untuk mendeteksi adanya polimorfisme, menggunakan polimorfisme panjang fragmen restriksi atau RFLP. Terdapat dua cara diagnosis penyakit menggunakan teknologi DNA rekombinan, yaitu yang pertama, melibatkan penggunaan antibodi, dan yang kedua, berdasarkan teknik hibridisasi DNA, yaitu menyediakan data untuk diagnosa penyakit genetik berdasarkan teknik hibridisasi DNA rekombinan. Penyakit genetik merupakan penyakit yang disebabkan oleh kerusakan informasi genetik
baik dalam tingkat gen maupun tingkat kromosom yang dapat diturunkan ke generasi yang berikutnya. Contoh, pada penyakit Alzheimer. Pada penyakit Alzheimer ini, probe atau oligonukleotida pendek DNA yang dirancang dapat berhibridisasi untuk mendeteksi adanya penyakit tersebut. Forensik dengan DNA fingerprint atau forensik dengan sidik jari DNA. Pada pengujian forensik ini dilakukan menggunakan teknik biologi molekuler untuk mendapatkan profil DNA sejumlah materi yang diujikan, yang merupakan bahan biologis. Profil DNA biasa juga disebut dengan sidik jari DNA. Profil DNA kemudian dicocokkan untuk mengetahui keterkaitan biologis dengan materi yang diujikan, yang tentu saja membantu dalam pembuktian forensik. Untuk metode yang digunakan yaitu PCR, RFLP, elektroforesis, dan juga hibridisasi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi dari kelompok kami memilih salah satu dari 17 poin SDGs sendiri, yaitu pada poin yang pertama, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Nah, dengan ini kami kaitkan dengan bidang farmasi. Kami menanggulanginya dengan cara membuka pabrik farmasi atau pabrik obat dengan menerima atau membuka peluang pekerjaan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan juga mereka yang memiliki perekonomian yang tidak berkecukupan. Nah, jadi sebelumnya kami akan menerima mereka dan kami akan memberikan pelatihan bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang besar tentang ilmu farmasi. Nah, kami akan memberikan mereka kemudahan yaitu dalam bidang pengemasan dan pendistribusian. Jadi mereka yang akan ambil alih dalam pengemasan tersebut dan pendistribusian obat kepada apotik-apotik yang ada di suatu wilayah tertentu. Dengan hal ini akan memperkecil kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Ini penjelasan tentang peran biologi sel dan molekuler dalam bidang farmasi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.